Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya teriak mati ya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi Ilahi. Dunia yang dicari, tak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat sekalian, hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel dakwah kita untuk mengingatkan tentang kebaikan, kebenaran dan kesabaran. Para sahabat, hari ini saya ditemani oleh Mbak Korita dari Kebumen ya, Kebumen. Ini Mbak Korita, kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Kalau orang Jawa bilang apa? Mampir ngombe. Hanya sebentar di dunia ini. Dan orang yang hidup, apa yang dibagi ini yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya Pak wanitanya. Jadi itulah semua akan pasti mengalami namanya kematian. Kita nggak tahu kapan waktunya, umur berapa. Mbak Korit umur berapa sekarang? 21 Pak. 21, saya 25. Ya, beda jauh ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun. 25. Nah, orang meninggal mati itu tidak melihat umur, tidak ada usia. Kalau kita bisa belajar membaca namanya pohon kelapa ya Mbak Korita. Pohon kelapa itu ada buahnya namanya beluluk. Itu buah kelapanya masih kecil. Beluluk itu apa? Kelebu njolak jaluk. Jadi gambar anak kecil itu mati pun juga wangun. Kayak beluluk itu jatuh dari pohon kan juga wangun kan, terbuk jatuh. Kemudian dulu jadi besar sedikit namanya apa? Cengkir. Nah, cengkir ya. Cengkir itu apa? Kencengnya pikir, cerdas, pinter ya. Di masih usia remaja kan pinter-pinter tuh. Nanti kalau kita belajar sudah tua itu beda dengan masih anak-anak. Remaja itu kalau udah sepuh itu kayaknya kayak menulis di atas air ya? Kalau masih remaja anak-anak itu menulis di atas batu, bekasnya sangat ada sekali. Jadi ini cengkir. Cengkir jatuh dari pohon juga wangun layak juga. Akhirnya seorang anak remaja itu mati pun juga wangun. Kemudian setelah cengkir gede sedikit namanya degan. Degan itu apa? Kerambil Pak. Nah, kambil sinom ya, itu kerambil itu degan. Degan itu gambaran adek-adek legan, masih muda, belum nikah. Ya meninggal wangun, mati juga wangun. Kayaknya degan itu jatuh dari pohon kelapa juga wangun ya kan? Kemudian setelah degan itu jadi tambah berdarah lagi, dinamakan kambil ya. Kambil itu apa? Akan diambil ya, semua akan dipanggil Allah. Jadi namanya kematian itu sangat dekat dengan kita. Siapapun akan mati, tapi nggak tahu kapan kita akan mati. Hanya kita persiapkan diri bagaimana menyiapkan bekal untuk kematian. Jadi kalau kita menghadapi sakaratul maut, ya itu kan kalau kita baca bagaimana tentang kematian, semua akan mengalami sakaratul maut ya. Ini bagaimana kita siapkan diri kita dalam kehidupan ini harus berbekal namanya keimanan. Jadi harus ada keimanan
dan iman nanti akan mengantarkan kita ke surga. Makanya kita sering mohon ke Allah, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Allahumma amitna bil iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Allahumma surna bil iman. Setelah kematian nanti ada kebangkitan ya. Bangkitkan kami dengan iman. Wa adhinal jannata ma'al iman, dan masukkan ke surgamu dengan iman. Nanti kita meninggal dunia, kita di alam barzah, di alam kubur, itu nanti mbak wanita akan didatangi malaikat. Siapa? Mungkar Nakir akan menanyakan, hei mbak wanita, wah man robuka, siapa Tuhanmu? Ditanya. Sekarang bisa jawab ya Pak ya? Saya jawab, besok ya. Di sana yang menemani amal kita dan kebaikan kita. Siapa Tuhanmu, apa kitabmu dan sebagainya. Dan juga bagaimana dengan umurnya. Wanita nggak tahu masih berapa tahun lagi itu. Umurmu gunakan untuk apa? Kemudian Bapak nanti selesai kuliah kan bekerja tuh. Kerja, bagaimana berapa penghasilan? Ditanyakan, dari mana hartamu? Untuk apa hartamu? Gitu. Tanya sana, kemudian nanti setelah itu juga tanya, bagaimana dengan anak-anak yang dititipkan pada Mbak Wanita nanti? Nah, apakah jadi anak soleh-solehah? Kemudian bagaimana dengan suaminya begitu gitu. Jadi dalam rumah tangga itu nanti asma tanggung jawab akan ditanyakan semua di akhirat nanti. Jadi nanti kita simpan diri kita. Sebenarnya nanti kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, berakhir dengan baik, amin ya rabbal alamin. Jadi memang tidak tiba-tiba, semua butuh proses ya. Nanti kalau kita bisa mengucapkan kalimat tauhid bagus ya, la ilaha illallah. Jadi kita meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat tauhid itu sangat bagus sekali. Nah ini makanya perlunya nanti kita siapkan diri kita untuk selalu zikrullah, ingat pada Allah, dan kita siapkan bekal untuk menghadap Allah dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Jadi masukin Mbak Wanita nanti mau jadi apa Mbak bisa rencananya? Punya cita-cita? Pengennya jadi guru, Jadi tapi guru. yang punya penghasilan lain. Jadi supaya tidak Pak, itu tidak mengharap penghasilan dari profesi guru. Oh iya, jadi guru, punya TPG, tunjangan profesi guru, juga punya usaha yang lain ya. Jadi ada membuka keran-keran yang lain. Nah, tidak hanya satu pintu ya. Jadi nanti kalau kita orang Islam itu kalau kaya kan bagus dong, bisa banyak bersedekah, berinfak, membantu saudara yang membutuhkan. Nanti Mbak Apa sebagai guru nanti juga apa? Menyebarkan, membagi ilmu ya. Ilmu yang itu bermanfaat akan jadi amal jariah. Nah nanti Bapak cita-cita Mbak Apa bisa tercapai menjadi guru dan pengusaha ya. Amin. Wah gitu oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.